Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari puji Penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Adapun Tuhan jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh syukur, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami bersyukur. Demikian syukur kami naikkan padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Dalam segala keadaan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau memelihara kami dalam kasih-Mu, kasih persaudaraan, dalam komunitas Kristen bersama, di mana Engkau menempatkan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman, untuk kami bersatu dalam kasih, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perikop ini dibuka dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Banyak yang menafsirkan ini berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tentang akhir zaman, benar. Walaupun konsep tentang akhir zaman gereja mula-mula berbeda dengan gereja zaman sekarang. Gereja mula-mula berkonsep bahwa zaman akhir sudah dimulai sejak dahulu, yang ditandai dengan kedatangan Kristus pertama kali ke dunia. Dia telah menyatakan diri pada zaman akhir, seperti yang ditulis 1 Petrus 1 ayat 20. Mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi pemahaman gereja perjanjian baru, akhir zaman dimulai dari kedatangan Kristus. Nah, jika zaman akhir sudah dimulai sejak abad pertama Masehi, maka setiap hari yang berlalu membawa mereka semakin dekat dengan akhir zaman saat ini. Jadi kita yang telah mendengar kebenaran firman itu hari ini, betapa kita lebih lagi harus mempersiapkan diri.
merespon terhadap akhir zaman ini yang terpenting. Dan inilah yang Rasul Petrus tekankan dalam suratnya. Bagaimana seharusnya orang percaya merespon terhadap akhir zaman? Yang pertama yaitu dengan berfokus kepada Allah melalui doa. Ya, ayat 7b mengatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Bapak Ibu, kerap kali masalah menghabiskan pikiran dan tenaga kita. Kita berfokus pada masalah. Akibatnya kita mengalami dehidrasi rohani. Situasi yang semacam itu jelas sangat ironis. Kita menjadi sukar untuk berdoa, padahal berdoalah sumber segala kekuatan, hikmat, dan penghiburan orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan menguasai diri kita dan jadi tenang supaya kita dapat berdoa, sehingga segala berkat dalam doa itu dinyatakan, baik hikmat, kekuatan, pertolongan, penghiburan dapat kita alami. Yang kedua, dalam kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, yaitu dengan hidup menunjukkan kasih kepada sesama. Kasih yang bagaimana? Yang diperintahkan Tuhan. Nah, kasih itu diurai dari ayat 8 sampai yang ke-11. Yang pertama menekankan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang demikian dikatakan menutupi banyak sekali dosa di ayat 8. Sungguh-sungguh itu diartikan sebagai tulus, tidak munafik. Kasih yang demikian dikatakan menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya, Bapak Ibu, seringkali orang itu begitu mengecewakan, menjengkelkan, sehingga kerap kali menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Tetapi di situasi seperti inilah Tuhan melalui Rasul Petrus menerangkan bahwa kasih yang besar, yang tulus akan menutupi banyak sekali dosa atau kesalahan. Menutupi bukan berarti menyangkali atau menyembunyikan. Menutupi dalam arti mau mengampuni. Kasih yang murni, yang tulus, memampukan seorang untuk dapat bertahan dalam kekecewaan dan tetap menunjukkan kebaikan. Dia mengampuni dan memberi kesempatan untuk seseorang itu boleh bertobat dan pulih. Bentuk kasih yang lain adalah keramahan kita terhadap sesama. Di ayat 9 dikatakan, "Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut." Petrus hendak menghadirkan sebuah kontradiksi. Bila dalam tradisi Yahudi wajib memberi tumpangan kepada orang asing, terlebih sikap kita terhadap sesama orang percaya. Kita harus lebih lagi menunjukkan keramahan kita dengan tulus. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbicara tentang mempergunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan untuk membangun komunitas kita. Di ayat 10, saya baca sekali lagi. "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah berita firman hari ini. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sesuai dengan tema retreat daripada sinode kita GKI, merindukan dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Sikap kita yang terutama, tenangkan diri
supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, menyatakan kasih persaudaraan dengan tulus dalam keramahan dan mempergunakan karunia-karunia untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini semua kan anugerah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberi kesempatan kami sekali lagi, satu hari lagi untuk kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Kami mau menenangkan diri dalam hikmat Tuhan untuk kami dapat berdoa, memelihara hari-hari ibadah kami, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sanalah kami memperoleh kekuatan yang baru, hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan kami mau menggenapi kebenaran firman hari ini juga, untuk kami menyatakan kasih Tuhan dalam kasih persaudaraan, menyatakan keramahan kepada sesama, terutama kepada sesama umat Tuhan. Dan kami mau mempergunakan Tuhan karunia-karunia yang telah Engkau anugerahkan untuk membangun tubuh Kristus sebagai umat yang kudus, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, yang berbuah dalam karakter, jiwa-jiwa, karya-karya rohani di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun umat-Mu dalam kesatuan iman, menyatakan ini semua. Sampai Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban Tuhan beri kelegaan. Biar setiap kami dapat berlari dalam panggilan ilahi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang bersama-sama hari ini berdoa dalam doa pagi online ini. Berkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga, masa depan, anak-anak kami semuanya dalam rahmat yang daripada Tuhan, dalam rancangan-Mu, rancangan yang indah, yang mulia, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.